Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudita Yustiani, saya Lurah Gayungan, Kota Surabaya. Kelurahan Gayungan ini memiliki penduduk kurang lebih 11.368 jiwa, ada 7 RW dan 49 RT. Pengembangan hal-hal yang dimiliki atau menjadi daya tarik di Kelurahan Gayungan itu antara lain mungkin adanya kebun vanili dan batik siswa budi yang diinisiasi oleh anak-anak yang disabilitas. Lalu terkait program penanganan kemiskinan kami, jumlah warga miskin di Kelurahan Gayungan hanya sekitar 14 jiwa ini. Jadi mereka telah mendapatkan bantuan dari warga yang cukup mampu dan perusahaan di sekitar Kelurahan Gayungan, itu berupa bantuan makanan ataupun sembako setiap bulannya. Untuk anak-anak yang stunting, kita sudah mengalami penurunan dari 11 menjadi 2 anak, dan itu pun sudah mendapatkan support dari perusahaan sekitar berupa susu maupun beras juga atau sembako, dan mungkin hal-hal lain yang bisa meningkatkan gizi anak stunting. Untuk kegiatan lainnya, kita ada kegiatan bersih hati bersih lemari, yaitu dimana warga yang mampu mengumpulkan pakaian layak bekas layak pakainya atau mungkin barang-barang layak pakainya untuk diberikan kepada warga yang kurang mampu. Ada perusahaan hotel-hotel di sekitar ini, ada Prime Beach ataupun Pavilion, ikut membantu program beasiswa bagi anak-anak yang putus sekolah. Ini kami kalau putus sekolah 0, hanya yang rentan, maksud kami yang rentan putus sekolah. Lalu yang terakhir yang perlu kami tekankan di sini bahwa gotong royong di Kelurahan Gayungan sudah berjalan dengan sangat baik. Ini juga dibuktikan dengan adanya kami mengikuti lomba gotong royong tingkat kota berhasil meraih juara 1, lalu tingkat provinsi juga berhasil meraih juara 1 juga untuk gotong royong. Jadi sinergi warga sekitar dengan 3 pilarnya, termasuk dengan instansi atau dinas terkait, sama-sama membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Kelurahan Gayungan. Dan mereka juga perusahaan sekitar juga membantu untuk barangkali ada warga yang belum bekerja seperti itu diprioritaskan oleh mereka yang ada di perusahaan yang ada di sekitar Kelurahan Gayungan ini. Untuk keunikan tadi ya sudah saya sampaikan di sini, keunggulannya ada vanili, lalu ada batik siswa budi juga, lalu ada kelompok tani. Kelompok tani ini selain vanili tadi ada kelompok tani Garuda, itu memanfaatkan lahan yang belum terpakai, jadi ditanami padi kurang lebih sekitar 25 hektar. Lalu ada kelompok-kelompok pemuda yang ada budidaya lele, hal-hal seperti itu. Dan saya rasa ini cukup unik karena di tengah kota yang sudah istilahnya penduduknya juga mampu, masih ada sifat gotong royongnya, masih ada saling peduli satu sama lain, dan mereka memiliki kreativitas dalam hal bidang sosial, ekonomi, budaya, termasuk lingkungan. Inovasi-inovasinya juga lumayan banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gambaran umum kondisi di Kelurahan Gayungan. Terima kasih.
pengawalan atau hal-hal yang bisa mencegah kita untuk apa ya, nggak ini korupsi gitu. Jadi ini ada dua untuk anti korupsi. Jadi dana kelurahan ini kan paling bawah. Kebetulan sudah tinggi karena semuanya bicara apa yang harus kita lakukan. Yang pertama harus ada transparansi antara apa yang kita mau kerjakan sama PT yang kita dilaksanakan. Lalu yang di lapangan itu adalah pengecekan bahwa itu benar-benar sesuai dengan volume yang memang harus dilaksanakan. Yang ketiga, dokumentasi harus dilakukan. Seperti itu, teman-teman bisa ngewangi mungkin dari sisi administrasi, dari sisi apa ya namanya pengawasannya. Nanti kita bisa mengeluarkan teguran kalau ternyata dalam pelaksanaan proyek itu ada apa ya penyimpangan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan dana kelurahan atau kerjaan sekitar yang ada di Indonesia. Lalu untuk evaluasi kegiatannya bisa dimulai dari beberapa kali kita diadakan evaluasi seperti apa yang harus kita lindungi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa kumpul untuk kegiatan penyehatan lingkungan untuk melihat apakah ada potensi bintik-bintik nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah ataupun penyakit lainnya yang bisa disampaikan ya nanti kalau misalnya oh Bu, ternyata ada balita yang ini pas setelah selanjutnya juga bisa menjadi bagian dari laporan yang bisa disampaikan apabila menemukan hal-hal yang waktu menjadi di luar. Ini kan ibu panjenengan semua ini kader yang bisa menganalisa semua hal, semua kondisi warga, baik dari sisi lingkungan, kalau misalnya bagus bisa ini sebetulnya api, begitu contoh apa-apa, penghijauannya kurang atau mungkin ada yang sakit, potensi lansia yang butuh bantuan atau warga miskin yang belum tersentuh, kan juga bisa bilang ke saya ya. Nanti ini juga harus paham kalau kader itu sekarang menjadi bagian terdepan yang ngewangi kelurahan, karena tanpa panjenengan semua kita nggak bisa maksimal dalam melaksanakan apa ya istilahnya pelayanan kepada warga. Pelayanan warga dan kewajiban yang harus dilaksanakan RT RW PKK KSH seperti itu. Kalau PKK-nya sih mungkin ada yang double ya sama KSH ya beberapa ya. Jadi sebenarnya hubungannya bagaimana antara KSH, PKK, RT RW termasuk LPMK dan TPK. Jadi KSH selama ini mendapat tugas untuk mendata seluruh warga melalui aplikasi Sayang Warga. Pendataannya itu di aplikasi Sayang Warga ya, ASW, singkat ASW. Nah, Pak RT RW itu juga dapat tugas untuk mengisi aplikasi Sayang Warga, tapi dengan isian yang berbeda. TPK itu juga mendapatkan tugas untuk mengisi aplikasi Sayang Warga juga. Sebenarnya tujuannya baik, namun di lapangan ternyata kemarin itu ada sedikit masalah, sedikit apa ya namanya mungkin kesalahpahaman. Mungkin Pak RT RW-nya merasa kok KSH jalan sendiri ya, PKK atau ini kok nggak ini ya. Padahal seharusnya itu kumpul jadi satu. Dulu semua data memang di RT RW, namun sekarang data dari KSH insya Allah jauh lebih lengkap karena sampai mendata tentang kesehatannya, kualitas rumahnya. Kalau Pak RT kan kadang-kadang hanya kakak aja, kakak dikumpulkan, oh ini pindah, oh ini baru masuk, ini melahirkan, ada yang meninggal gitu aja. Tapi KSH ini lebih lengkap. Bukan berarti kayak mungkin gini ya, sosialisasi ini memang kurang kali ya. Karena sebetulnya nggak ada kewajiban KSH untuk melaporkan ke Pak RT RW. Tapi Pak RT RW berhak untuk menanyai jenengan, Bu, kira-kira sing stunting nang ngene ono piro gitu.
Bu, yang sakit TBC ada berapa? Itu panjenengan yang ahli, karena ini yang dari KSH ya, yang ada PKK yang dari KSH, itu pasti paham yang saya ingat. Tapi kalau yang PKK benar-benar PKK, bukan KSH, bukan RT atau bukan RW, ini memiliki kegiatan tersendiri ya Bu ya. Selain TPK ya, itu kegiatannya mungkin Pokja. Pokja selama ini laporannya juga belum online kan. Jadi harapan saya ketika ada momen arisan ini, memang momennya sekalian arisan, tapi saya harap ada apa ya istilahnya, ada kesempatan untuk menyampaikan usulan dari panjenengan semua, masukan dari panjenengan semua terkait program kerja masing-masing itu. Nah, ini adalah gedungnya Yayasan Siswa Budi ini digerakkan oleh tim PKK Kelurahan Gayungan. Jadi PKK Kelurahan Gayungan bisa belajar di sini untuk membatik, Karang Tarunanya juga, lalu ada kadernya juga. Jadi fasilitas pembelajaran batik ada di sini. Ayo mari kita masuk. Hai. Masih ramai ya Bu ya? Pesanannya alhamdulillah ya 100. Tambahan lagi dari mana ya? Yang DPR sudah. DPR selesai kemarin. Sampai ini Bu. Andikan yang keluar dulu ya. Tetap jadi suara satu. Tapi itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ajak panjenengan semua untuk keliling budidaya apa yang ada di Kelurahan Gayungan. Salah satunya adalah tanaman vanili. Ayo, monggo. Dalam kebun vanili ini ada kolam juga untuk budidaya ikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat, Ibu Lurah, serta jajarannya semua yang sudah datang mengunjungi perkebunan vanili kami. Tadi Bapak dan Ibu kalau bisa memberikan kesan dan pesan kami, masukan dan saran apa yang harus kami lakukan ke depan agar lebih baik, atau mungkin ada sedikit pandangan yang lebih mungkin kami sendiri nggak tahu. Monggo saya. Kan kemarin habis ngambil Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Camat Gayungan, yang saya hormati Ibu Lurah Gayungan, yang saya hormati Ketua MPMK Kelurahan Gayungan, yang saya hormati ibu-ibu warga Kelurahan Gayungan. Ya, terkait tentang fenomena yang terjadi saat ini di Kota Surabaya khususnya. Dari pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah dan tindakan persuasif atau tindakan represif. Persuasif itu adalah pencegahan jajarannya. Dengan kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk menyampaikan secara leluasa persoalan-persoalan yang dihadapi atau kan sedikit terkait budaya lokal atau kearifan lokal yang ada di Kelurahan Gayungan. Jadi di Kelurahan Gayungan ini ada kelompok seni budaya namanya Surya Sumira. Jadi budaya tentang MC Jawa atau pembelajaran tentang tari itu masih ada tradisional ya terutama ya. Jadi ini masih ada di Kelurahan Gayungan. Jadi pegiat seni budaya ini menggandeng para remaja atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih berminat dengan kegiatan hal ini. Terus mereka juga ketika event-event di kelurahan ada acara misalnya, atau di event sekitar kelurahan ada acara, mereka akan diundang atau menampilkan
karya hasil tariannya mereka untuk disampaikan ke masyarakat. Ada ludruk juga di situ. Jadi terkait seni budaya yang tradisional kita ada. Untuk yang kedua dari sisi kegiatannya, karnaval itu ada kegiatan karnaval rutin yang setiap 17-an, bulan Agustusan gitu ada kegiatan karnaval yang diikuti oleh seluruh RW. Jadi satu RW ini bisa kompak, semua bisa turun warganya, dan itu menurut saya sesuatu hal yang perlu dilestarikan. Lalu dari sisi UMKM kita itu juga ada hal-hal yang cukup menonjol, jadi dari sisi batik atau dari makanan-makanan khas kita juga ada. Dan yang terakhir mungkin gotong royong ya, gotong royong menjadi sikap yang masih ada untuk ukuran kota yang sebesar Surabaya. Jadi gotong royong di sini cukup kental, warga-warganya juga kompak, saling membantu satu sama lain, dan ini terbukti dari ketika kemarin kita mengikuti lomba gotong royong atau seperti apa, itu terkait data, penanganan permasalahan sosial, itu ada buktinya semua bahwa warga juga ikut berpartisipasi dalam penyelesaian masalah sosial. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lurah, selamat pagi. Bu Lurah, saya bisa minta tanggapannya terhadap pelatihan kalimat saja bagi RT dengan mempergunakan KMG. Alhamdulillah dengan adanya KMG saat ini sangat membantu sekali, terutama bagi RT ya. Bagi RT ini kan banyak dibantu oleh kader, Karang Taruna, lalu ada tokoh masyarakat yang bisa melihat langsung warga yang misalnya dia meninggal, dan kita bantu segera untuk akte kematiannya. Ada yang lahir, akte kelahiran, pindah masuk, pindah keluar, dan banyak hal yang perbaikan data ya, misalnya KTP-nya hilang atau apa, itu bisa dibantu Pak RT setempat. Jadi dari sisi Pak RT juga nanti warganya bisa terbantu, nggak ribet ke kelurahan seperti itu, dekat kan ya Pak. Lalu dari sisi pemerintah, dari sisi kita itu juga lebih tepat sasaran intervensinya. Oh siapa sih yang usianya sekarang berapa, terus yang itu dapat bantuan seperti apa, nanti tepat sasaran. Ayo rek, cukup menang RT, gawe KMG, masalah admin dulu, bisa beratasi. Alhamdulillah, Kelurahan Gayungan meraih juara 1 lomba bulan bakti gotong royong tingkat provinsi Jatim tahun 2023. Selamat buat Kelurahan Gayungan.